Kembali lagi kita di klise film. Kali ini kita akan mereview film yang tahu kan? Film Cina yang sangat legends dan tidak pernah membosankan yaitu Kung Fu Hustle tahun 2004. Nggak usah basa-basi karena kalian pasti sudah tahu keseruannya, jadi langsung saja. Di Shanghai, Cina tahun 1930-an, geng buaya menghajar dan menyiksa komisaris polisi karena telah menangkap istrinya. Akan tetapi begitu mereka keluar dari kantor polisi, jalanan terlihat sangat sepi karena geng paling ditakuti dan paling berbahaya yaitu geng kapak datang mengganggu geng buaya. Pemimpin mereka yang bernama Brothers yang memiliki anggota yang sangat banyak dengan penampilannya yang rapi dan masing-masing dari mereka selalu membawa kapak. Bahkan anggota geng buaya yang lain sudah bergabung dengan mereka saking ketakutannya. Nggak pakai lama 4 kerucuk-kerucuk yang mengganggu langsung saja ditembak. Pemimpinnya ditebas dan langsung dihabisi. Jaringan ini memang sangat brutal dan inilah Kung Fu Hustle. Mereka tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi mereka, tidak menaati hukum, banyak mendapat uang dari kegiatan-kegiatan haram, bahkan kepolisian pun sujud kepada mereka. Gangster-gangster ini saling berebut wilayah, bahkan banyak orang yang ingin bergabung menjadi anggotanya untuk keamanan. Di tempat lain ada perkampungan miskin yang bernama Komplek Babi, di mana warga-warganya hidup dengan damai meski hampir semua orang juga sewa bulanan ke tuan dan nyonya pemilik komplek, yaitu sebut saja Sumarno dan Sumarni. Sumarno yang sangat genit dan juga istrinya yang bernama Sumarni yang sangat emosian. Jelas Komplek Babi tidak pernah dijamah oleh geng manapun karena tidak ada yang bisa mereka rampas dari warganya. Di antaranya ada tukang roti, tukang jahit yang kemayu, mas-mas kuli panggul, tukang cukur yang ya belakangnya selalu kelihatan, juga mbak-mbak yang paling cantik tapi katanya. Di mana pada suatu hari Pak Sumarno yang sengaja mendekatkan wajahnya agar dicium oleh mbak-mbak tersebut. Ketika Kang Cukur yang lagi mandi protes ke ibu-ibu Sumarni karena air tiba-tiba mati. Sumarni pun langsung ultimatum semua warga yang ramai agar mau membayar uang sewa. Suaminya juga menjadi korban keganasan Sumarni yang dihajar dan dilempar keluar jendela karena terlihat bekas lipstik di pipinya. Yang ajaibnya, dia masih hidup. Sampai suatu hari Sing dan Bon yang sok jagoan datang ke Komplek Babi. Namun sebenarnya mereka gelandangan yang sangat ingin bergabung menjadi anggota geng kapak. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mencukur rambutnya Bon, dan karena nggak punya uang, mereka pun menakut-nakuti Kang Cukur sekaligus memalangnya dengan mengaku sebagai anggota geng kapak, sambil memperlihatkan tato-tatoan kapak di tetek gelambirnya Bon. Akan tetapi Kang Cukur tidak menunjukkan wajah ketakutan sama sekali. Dia menolak memberikan uang dan tak lama kemudian seluruh warga pun berkumpul untuk membantu Kang Cukur. Namun Bon malah ketiduran. Yang mana Sing akhirnya harus menghadapi semua warga sendirian dan meminta mereka maju satu persatu. Dipilih lagi sama si Sing. Kayaknya yang itu lemah, tapi dia belum tahu bahwa warga di sana bukanlah manusia biasa. Sumarni yang melihat keributan itu pun datang dan langsung menampol Sing dengan sandal jepit. Yang akhirnya Sing pun sok-sokan memanggil bantuan geng kapak dengan petasan kecil. Akan tetapi petasan itu mengenai topi salah satu pentolak geng kapak yang kebetulan lewat di depan komplek bersama anggotanya. Sing pun mengaku sebagai anggota geng kapak dan mengatakan jika warga kompleks lah yang melempar petasan itu. Yang sontak awan hitam pun datang seiring dengan kedatangan geng kapak. Sumarni yang tidak ingin cari masalah segera kabur ke dalam rumahnya dengan kecepatan super. Bos geng kapak yang berhadapan dengan Kang Cukur, ya dengan serangan cepat dan tidak terlihat, membuat bos geng kapak terlempar ke dalam tong, bahkan punggungnya sampai terlipat.
Mereka pun segera menembakkan petasan bermotif kapak untuk meminta bantuan, dan semua geng kapak datang dengan jumlah yang banyak, bahkan ratusan, termasuk sang pemimpin dari geng kapak tersebut. Sang pemimpin memilih para warga untuk disiksa, sedangkan Sumarno dan Sumarni memilih untuk tidak ikut campur. Sampai akhirnya ditariklah seorang ibu dan anaknya yang akan dibakar. Jika masih tidak ada yang mau mengaku siapa yang menghajar pentolan geng kapak tersebut. Lalu ketika korek api sudah dilempar, tiba-tiba Mas-Mas Kuli langsung mengambilnya dan mengaku dialah yang bertanggung jawab. Ya, tidak pakai lama. Anggota geng kapak yang langsung mengeroyoknya, namun ternyata bela diri Mas Kuli tidak kaleng-kaleng. Menghajar semua geng kapak, namun jumlahnya karena terlalu banyak, yang akhirnya Mas Kuli pun dibantu oleh penjahit dan Kang Roti. Di mana mereka bertiga ternyata adalah ahli kungfu yang memiliki kemampuan bela diri yang setara dengan pendekar hebat. Kaki besi dengan tendangan 12-nya, dan penjahit adalah si pukulan tangan besi dengan senjata gelang kerincing roti, yaitu ahli tongkat dengan 6 penjuru. Trio pendekar komplek babi pun berhasil mengusir geng kapak, dan mereka pun sangat-sangat marah karena anggotanya dihajar habis-habisan. Karena Sing dan Bon ketahuan sebagai anggota yang palsu dan juga mereka telah banyak membuat anggota geng kapak menjadi tewas, akhirnya Sing dan Bon dieksekusi mati dengan cara dilempar kapak. Tetapi untungnya mereka cepat menggunakan peniti memohon agar mereka diizinkan masuk ke geng kapak. Dan geng kapak pun memberi syarat, yaitu bunuhlah 1 orang. Not wanted to. That sounds. Seperti biasa, Sing dan Bon nongkrong dalam kaleng besi gardu listrik, di mana Sing meminta Bon untuk belajar menunjukkan wajah yang garang agar mereka bisa membunuh 1 orang saja dan masuk ke dalam geng kapak. Lalu wanita dan uang akan datang dengan sendirinya. Sing yang berencana membunuh Bu Sumarni yang telah memberinya pelajaran, namun tidak yakin karena warga komplek babi sangatlah hebat. Dengan sombongnya Sing mengatakan jika dulu dia pernah belajar jurus kunfu tapak Buddha, sambil menceritakan masa lalunya yang masih kecil, di mana suatu hari Sing didatangi oleh kakek-kakek yang menjual buku tutorial jurus sakti tapak Buddha. Menurut pengemis itu, Sing memiliki aliran Qi yang energinya istimewa di dalam tubuhnya. Dan ketika dia bisa mengalirkannya, ya, maka Sing akan menjadi ahli kungfu yang tidak terkalahkan dan bahkan bisa memberantas kejahatan. Sing yang termakan omongan gelandangan itu pun membeli buku itu dengan harga $10 sampai menghabiskan seluruh tabungannya. Kemudian Sing mempraktekkan jurus tapak Buddha yang mana daun-daun di pohon bergerak, dan Sing pun berpikir bahwa aku sudah bisa nih jurus tapak Buddha. Sing yang begitu percaya diri pun berusaha menghentikan anak-anak berandalan yang sedang menyiksa seorang gadis bisu dengan jurus tapak Buddha aja, namun jelas ada jurus apapun yang keluar. Alhasil Sing pun digebugin bahkan sampai dikencingin. Sejak saat itulah pandangan dan tujuan Sing berubah. Yang awalnya dia ingin menjadi seorang pahlawan, sekarang ini dia ingin menjadi seorang penjahat dan pembunuh hebat. Setelah itu Sing dan Bon memalak tukang es krim lalu pergi begitu saja sambil mengejeknya. Sementara itu di komplek babi, meski warga menganggap trio andalan mereka sebagai pahlawan, namun Sumarni memaki-maki mereka nekat melawan geng kapak, yang mana bisa menimbulkan masalah yang sangat serius. Tangan besi Cucok pun sampai sakit hati dengan perkataan Sumarni, mana dia pakai CD pink lagi. Dan semua warga yang menyalahkan Sumarni yang tidak berbuat apa-apa. Akhirnya Sumarni pun mengeluarkan kekuatan andalannya, yaitu teriakan yang super keras. Bahkan gelas di rumah warga pun sampai pecah dan seluruh warga pun langsung terdiam. Saat yang sama Sing dan Bon sedang mengintai dari dalam gang, dan Sing berencana membunuh Sumarni dengan melempar pisau. Dan kita akan menyaksikan scene yang paling tolol dalam film ini, yaitu Sing yang melempar pisau malah terkena badannya sendiri. Apalagi Bon yang melempar.
Ya, karena semua itu Sumarni yang menyadari keberadaan mereka, Bon pun langsung panik mengambil kandang ular yang langsung mengerumuni Sing. Bon yang memberi saran untuk bersiul agar ular-ular itu tidak menggigitnya. Tetapi dicoba dong, justru sebaliknya dan mendapat kecupan nikmat dari para ular. Tak lama kemudian Sumarni pun mengejar Sing dengan kecepatan yang sangat-sangat tidak wajar. Namun anehnya Sing juga bisa berlari sekencang mungkin dan aksi kejar-kejaran yang epik pun terjadi. Alhamdulillahnya Sing yang berhasil kabur, namun akibat gigitan ular di bibir inilah Sing menjadi begitu terasa sakit sampai-sampai dia memukul-mukul besi gardu listrik tanpa dia sadari. Pisau-pisau yang tertancap terlempar dengan sendirinya dan pukulan-pukulan itu mampu membuat besi-besi itu penyok. Betapa terkejutnya Bon yang melihat Sing yang tiba-tiba pulih begitu cepat. Ya, sepertinya Sing memiliki kemampuan regenerasi tubuh yang sangat-sangat cepat, namun dia belum menyadarinya. Sementara itu Sum yang menyewa pembunuh bayaran terbaik untuk menghabisi 3 pendekar komplek babi, yaitu 2 pemusik jalanan yang salah satunya buta. Dari tampangnya kayaknya biasa aja sih mereka ini, tapi dia memiliki kemampuan bela diri yang sangat-sangat hebat. 2 pemusik ini mengetahui 3 pendekar tersebut yang merupakan petarung hebat juga. Namun masa kejayaannya sudah lama berakhir. Dan misi ini adalah tantangan bagi mereka ketika Sum mengatakan jika mereka adalah pembunuh nomor 1. Pemusik ini pun menjawab bahwa pembunuh nomor 1 sekaligus ahli kungfu bukanlah mereka. Yang terbaik di dunia ini hanyalah pria yang dijuluki The Beast atau si buas, di mana The Beast ini yang terobsesi dengan kungfu dan menjadi gila. Dan rumornya sekarang dia berada di rumah sakit jiwa. Di lain sisi Sumarni akhirnya mengusir trio pendekar setelah berdoa kepada Buddha dan kayu yang muncul bertuliskan nasib buruk. Sebelum berpisah dan menjalani kehidupan mereka masing-masing, trio pendekar pun melakukan latihan tanding untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan komplek babi. Salah satu pemain musik putar sudah berada di sana sambil memainkan kecapinya. Ketika si kaki besi tidak mencurigainya sama sekali dan tanpa dia sadari, setiap genjrengan musik yang dikeluarkan memiliki suara yang sangat-sangat mematikan dan mampu memotong apapun yang akhirnya. Sementara itu teman si pemusik yang satunya lagi datang ke toko tangan besi dan langsung menyerang si tangan besi dengan kuku tajamnya. Untungnya si tangan besi berhasil menghindar dan dia segera memakai gelangnya dan duel pun terjadi. Ketika berada di luar toko, pemusik buta dan temannya itu langsung mengeluarkan genjrengan-genjrengan yang maut. Suaranya bukan hanya bisa memotong pedang, tapi juga mampu mengeluarkan pukulan backhand yang mengeluarkan perisai dan bisa menghancurkan serangan lawan. Gelang sakti yang dimiliki tangan besi pun hancur dan dia sudah luka parah. Warga komplek babi yang melihat termasuk Sumarno dan Sumarni memilih untuk tetap berada di rumah karena tidak mau terlibat. Ketika tangan besi akan dieksekusi, ahli tongkat pun langsung datang untuk menyelamatkannya. Mengetahui tangan besi yang sekarat, ahli tongkat pun menyulitkan mereka dengan memainkan tongkat-tongkatnya agar bisa mendekati si pemain musik. Ia membuat serangan-serangan agar mereka semakin mematikan sambil menangkis pedang-pedang terus berdatangan. Ahli tongkat berusaha mendekat untuk menyerangnya secara langsung. Tetapi yang terjadi, tangan besi yang berusaha melindungi pun terkena pukulan dan hampir mati juga. Dan ketika si pemusik mengeluarkan banyak pedang sekaligus untuk mengeksekusi mereka berdua, namun di saat yang bersamaan Sumarni yang muak dengan keributan itu pun mengeluarkan teriakannya, terlempar di belakang senar kecapi sampai putus. Kedua pemusik pun sadar ahli kungfu yang lain yang lebih hebat ada di sana. Tiba-tiba Pak Sumarno sudah merangkul mereka yang ternyata dia memiliki tubuh yang begitu lentur dan ringan pula.
Kedua pemusik ini malah saling memukul karena dipermainkan oleh Pak Sumarno yang menghajar dua pemusik ini. Sumarni pun yang sangat emosi karena melihat tangan besi tewas di depan matanya. Ketika dua pemusik berhasil memasang senar baru dan mengeluarkan jurus pamungkas yaitu puluhan prajurit tengkorak. Dengan santainya Sumarni sambil nyebat samsu, cuman ikut menghadang dan mengeluarkan jurus andalannya juga, yaitu Aungan Singa yang sangat-sangat menghancurkan musuh kecapi dan kedua pemusik itu pun babak belur. Mereka pun ketakutan dan langsung kabur karena jurus Auman Singa yang selama ini dianggap mitos benar-benar ada. Wow, ya kan, main-main sih Anda. Dan selanjutnya Sumarni memperingatkan Sum dengan mengkletekkan tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan maksud adalah jangan pernah datang ke sini lagi, ke komplek babi maksudnya ya. Jangan pernah melawan. Ya, pas mereka OTW pulang karena saking gemetarnya rambut Sum terbakar ketika ingin sedikit nyebat. Main-main sih Anda. Warga komplek babi pun sangat terpukul atas kematian si tangan besi dan kaki besi. Mereka pun menyalahkan Sumarno dan Sumarni yang tidak membantu lebih awal. Padahal mereka jauh lebih kuat dari Sumarno dan Sumarni. Mereka pun menjelaskan bahwa apa alasan mereka tidak mau bertarung lagi yang ternyata bertahun-tahun yang lalu, anak tunggal mereka tewas dibunuh oleh seorang yang memiliki dendam kepada mereka. Sumarno dan Sumarni yang trauma mereka bersumpah tidak akan bertarung lagi sampai hari itu mereka melanggar sumpah tersebut. Dan Kang Cukur pun meminta Sumarno dan Sumarni untuk melatihnya agar mereka menjadi petarung hebat. Namun Sumarni mengatakan jika butuh waktu bertahun-tahun lamanya untuk menjadi seorang petarung hebat, kecuali jika orang itu memiliki bakat alami khusus, menguasai ilmu kungfu dengan sangat cepat. Namun orang seperti itu ada satu di antara 1 juta orang. Maka dari itu Sumarno meminta warga komplek babi pergi demi keamanan mereka semua. Karena geng kapak yang kalah pasti akan datang kembali untuk membalas dendam. Lalu si ahli tongkat yang sudah sakaratul maut mengatakan quote Spider-Man bahwa dalam kekuatan yang besar terdapat pula tanggung jawab yang besar. Dan mereka berdua harus bersiap untuk menghadapinya sampai ahli tongkat pun meninggal dunia. Esok paginya di kereta tram, Sing yang mengolok-olok penumpang berkacamata yang akhirnya mereka berdua pun langsung dihajar oleh si berkacamata itu. Sing pun kesal karena menganggap dirinya pecundang dan tidak bisa melawan orang yang sangat-sangat biasa. Sekalipun mereka hanya bisa pasrah sehingga akhirnya melampiaskan emosi dengan memalak semua uang Mbak es krim dan melihat sosok yang begitu jahat hanya bisa menangis lalu membiarkan uangnya diambil. Ternyata wanita ini memberikan bahasa isyarat ke Sing lalu menunjukkan permen yang dia simpan di dalam kotak. Ya, betul sekali. Wanita ini adalah gadis bisu yang dulu pernah dia selamatkan. Dan dia memberikan permen itu sebagai ucapan terima kasih, tetapi Sing yang malu pergi begitu saja. Permen itu masih disimpan sampai sekarang dan wanita ini pun memberikannya kembali kepada Sing. Akan tetapi Sing yang masih dikuasai emosi langsung memukul tangan si wanita bisu hingga permen itu hancur. Bahkan juga mengusir Bon untuk menjalani hidupnya sendiri. Dan tidak lama kemudian Sing pun dibawa oleh anggota geng kapak untuk menemui sang bos di sebuah klub. Tanpa basa-basi Sing langsung diterima masuk untuk membeli pakaian yang rapi. Sing memiliki kemampuan membuka kunci rantai dengan cepat, pasti bisa berguna. Dan dia pun diberi tugas pertama, yaitu membawa kabur The Beast yang ternyata The Beast bukan berada di rumah sakit jiwa, melainkan sebuah fasilitas penyelidikan manusia atau paranormal. Bahkan tempat itu sampai dijaga ketat oleh tentara saking berbahayanya orang-orang yang ada di dalam sana. Sang penasehat pun memberikan peta kepada Sing dan memberitahu tempat The Beast. Lalu ketika para tentara sedang istirahat selama 5 menit, Sing segera masuk ke area basement dan dia menemukan sel The Beast yang banyak ada kodoknya. Namun tiba-tiba dari depan pintu muncul darah yang meluber dari dalam sel. Tetapi itu hanyalah halusinasi Sing saja yang ketakutan.
Sampai akhirnya dia berhasil membuka pintu sel dengan langsung melihat bapak-bapak yang membaca koran pakai sandal. Ya sebetulnya tidak ada tampang-tampang membunuh sih, jatuhnya seperti mirip bapak-bapak pensiunan PNS lah. The Beast yang dibawa ke markas geng Kapang mengatakan jika dia tidak perlu dibayar karena dia membunuh hanya untuk bersenang-senang. Sebenarnya akan sangat mudah bagi The Beast untuk keluar dari sel tersebut, namun dia memilih tinggal di dalam sana karena belum menemukan lawan yang memang sepadan. Jelas, Sum dan Kang pun menganggap orang ini hanya omong kosong saja. Mungkin Sing salah membawa orang, tapi untuk menguji kemampuannya, salah satu anggota pun langsung memukul hidung The Beast, dan dia malah request untuk dipukul lebih keras lagi. Sampai akhirnya The Beast pun merampas pistol yang akan ditodongkan ke kepalanya sendiri. Dan semua anggota geng Kapak pun dibuat kaget dengan apa yang dilakukan oleh The Beast. Dengan sangat cepat hanya dengan menggunakan kedua jarinya saja, The Beast bisa menahan peluru yang ditembakkannya. Akhirnya seluruh geng Kapak pun memberikan hormat kepadanya. Setelah itu The Beast merasakan aura dua master kumpu yang ada di sana dan dia langsung meremukkan lantai hanya dengan sekali injak untuk menemui kedua pendekar hebat tersebut yang tentunya mereka adalah Sumarno dan Sumarni. Begitu juga dengan keduanya yang merasakan aura pembunuh yang begitu mengerikan dari The Beast. Tidak hanya itu, Sumarno dan Sumarni telah mengirimkan lonceng kematian raksasa sebagai simbol bahwa geng Kapak akan mereka hancurkan, dan di situ The Beast tidak memihak kepada geng Kapak karena yang diinginkan hanyalah membunuh dua master kumpu yang ada di hadapannya untuk memuaskan hasrat, lalu pertarungan epik pun terjadi. Funeral bell? With the beast or not? Sumarno dan Sumarni sempat kewalahan melawan The Beast yang bukan hanya cepat, kekuatannya juga sangat mengerikan. Akhirnya Sumarni tidak mampu melukainya dengan auman singa yang dimilikinya. Sampai akhirnya Sumarni pun menggunakan lonceng kematian untuk menambah kekuatan auman singanya. Karena gelombang teriakan lebih terfokus yang tentunya daya penghancur akan jauh lebih besar. Dan ketika Sumarni akan mengeksekusi The Beast dari jarak yang sangat-sangat dekat, dengan pengejutnya The Beast pun berpura-pura mengakui kekalahannya, dan ketika lengah, dia mengeluarkan senjata untuk menusuk perut Sumarno dan Sumarni. Yang akhirnya mereka bertiga saling mengunci satu sama lain. Sum yang memerintahkan Sing untuk membantu The Beast untuk memukul Sumarno dan Sumarni dengan menggunakan balok kayu. Akan tetapi Sum yang tidak berhenti-berhenti menyuruh Sing untuk memukulnya, sampai akhirnya Sing pun menghantam kepalanya Sum hingga berdarah dan ngocor. Dan dia pun memutuskan untuk membantu Sumarno dan Sumarni yang membuat The Beast begitu murka. Akhirnya Sing pun berkali-kali dihajar dengan sangat brutal, namun bukannya menyerah, Sing tetap melawan, bahkan masih sempat-sempatnya membalas sedikit sekali ya. Sumarno dan Sumarni berhasil menyelamatkan Sing yang terluka parah. Karena targetnya kabur begitu saja, The Beast melampiaskan emosinya dengan memukul Sum sampai kepalanya terbolak-balik dan sang pemimpin geng Kapak pun tewas seketika. Sesampainya di komplek babi yang sudah kosong melompong, Sumarno dan Sumarni tidak yakin dengan Sing yang masih bisa bertahan hidup. Wajahnya sudah hancur dan seluruh persendiannya juga rusak. Dalam kondisi sekarang, Sing sempat menggambarkan permen dengan darahnya sendiri karena dia teringat dengan si gadis bisu, dan Sumarno dan Sumarni akhirnya mengobati Sing semampunya saja dengan racikan ramuan Cina khusus yang hanya bisa membantu setengah dari pengobatannya saja. Namun mereka begitu terkejut melihat Sing yang berangsur-angsur dengan sangat cepat, dan itu sangatlah mustahil bagi manusia normal. Disinilah kita mengetahui potensi Sing yang sebenarnya, yang sejak awal film sudah diperlihatkan bakat alami seperti berlari dengan cepat, regenerasi sel dengan cepat, dan mampu memukul besi gardu. Tanpa disadari oleh The Beast, pukulan kerasnya terhadap Sing berkali-kali sebelumnya telah membangkitkan energi Chi dalam tubuh Sing, dan kekuatan sejatinya pun muncul. Dengan kata lain,
satu dari jutaan manusia yang mampu menguasai berbagai jurus tanpa harus mempelajarinya terlebih dahulu, yaitu sang Master Kung Fu adalah Sing. Melihat kupu-kupu yang baru, The Beast beserta ratusan anggotanya geng kapak telah sampai di komplek babi, dan The Beast menyadari ada aura yang luar biasa di sana. Sementara itu Sing yang sudah pulih mengobati Sumarno dan Sumarni lalu mempersilahkan mereka untuk beristirahat karena akan menghadapi seluruh anggota geng kapak sendirian tentunya ya. Bukan masalah besar bagi Sing, kini refleks yang begitu cepat kekuatannya tidak masuk akal, instingnya sangat luas dan tajam, mampu membaca pergerakan musuh. Dan ketika terkepung, Sing pun mengeluarkan jurus penghancur kaki yang sangat-sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, Sing membantai seluruh anggota geng kapak dan kini pertarungan sesungguhnya pun dimulai, yaitu berduel dengan sang raja terakhir, The Beast, di mana Sing berhasil menginjak kakinya The Beast dan memaksa The Beast untuk bersujud di hadapannya, sampai akhirnya The Beast pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu kodok sawah penagih hutang, bermutasi layaknya kodok. Dengan kekuatan otot dan tulang yang berkali-kali lipat lebih kuat, itulah kenapa banyak kodok di depan sel The Beast. Karena dia telah mempelajari jurus-jurus terkutuk itu selama bertahun-tahun lamanya. Sing yang mulai kewalahan melawan kodok The Beast sehingga akhirnya dia pun terlempar jauh ke atas langit. Namun di atas sanalah Sing mendapatkan puncak kekuatannya secara alami. Yang masih kecil pernah diam, yaitu jurus tapak sakti Buddha. Sumarno dan Sumarni pun yang sangat terkejut dengan jurus itu yang sudah dianggap musnah, dan dengan kecepatan tinggi Sing menukik tajam sampai mengeluarkan api di seluruh tubuhnya. The Beast yang tidak bisa bergerak karena tekanan udara yang begitu besar sampai akhirnya seperti sebelumnya, The Beast yang licik dan pura-pura menyerah dengan senjatanya. Namun dengan tenangnya Sing pun memberi pelajaran kepada The Beast dengan mengeluarkan jurus tapak sakti Buddha sekali lagi tepat di sebelah wajahnya sehingga menghancurkan gedung kontrakan. Coba dipasin ke wajahnya, jangankan hancur, hilang tuh kepala The Beast. The Beast pun bertanya apa nama jurus itu dan dengan bijaknya Sing menjawab, "Kalau mau, aku bisa ajarkan kepadamu." The Beast yang mengakui dan mengagumi kehebatan Sing, dan sontak The Beast pun bersujud sambil menangis lalu memanggilnya dengan sebutan. Setelah hancur geng kapak ini, kemudian warga pun menjadi lebih damai, sedangkan Sing membuka toko permen di kota karena Sing masih terus teringat dengan si gadis bisu yang di akhir film, si gadis bisu datang menghampiri Sing dan tentunya mereka akan menikah lalu menjalani hidup bahagia bersama. Seperti keinginan kalian lah, ayo ngaku deh. Di lain sisi, bapak-bapak gelandangan masih menjual buku-buku bela dirinya ke seorang bocil yang mungkin saja bocil itu akan menjadi master kungfu selanjutnya. Quotes terakhir dari saya yaitu kebenaran selalu pasti akan menang. Tamat.